Ini berarti di balik proyek ijazah ini ada relawan Anies gitu? Oknum-oknum, tidak semuanya yang sakit hati dengan Jokowi, yang dibawa oleh Kojenudin, dibawa oleh Roy Suryo dan kawan-kawan untuk aksi di UGM, aksi di mana-mana. Ini orang-orang, coba Om Irjen tanya, kenal Frit Alorboy tidak? Waktu demo di KPU, saya yang pimpin mereka, saya yang korlap. Ini murni pasukan sakit hati barisan membenci sakit Jokowi hati, begitu? itu orang-orang tuh. Ijazah ini hanya sebagai salah satu... Ya, alasan saja untuk menggulingkan Gibran, menghajar Prabowo supaya ketika ekonomi guncang, mereka akan gulingkan seperti kasus 98. Target mereka Prabowo digulingkan, Gibran digulingkan. Hari ini saya mengatakan bahwa Roy Suryo bukan pakar, ya. Dia cocok pakar panci, pakar pembuat hoax, pakar penuding orang punya jasa, mungkin pencari panggung. Jadi dia bukan pakar, itu saja. Dia bukan pakar. Sekali lagi, Roy Suryo bukan pakar. Dia hanya mendeklarasikan diri saja untuk cari panggung, cari pencitraan publik untuk dicintai oleh barisan sakit hati. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan di sini ya aku akan mereaction ya tanggapan daripada Bang Pris Alorboy yang dulu mendukung Anies ya, dan bisa dibilang lawan Pak Jokowi juga, tapi sekarang ya malah balik arah mendukung Pak Jokowi. Nah di sini kalau kita dengar Pris Alorboy ini membongkar semuanya ya kan, pendukung-pendukung Anies yang dulu sering demo sana sini, dan ternyata tujuannya ingin menggulingkan Pak Prabowo ya, dan melihat Anies jadi pemimpin. Waduh, memang parah lah. Oke lah, langsung saja kita simak video daripada Bang Pris Alorboy. Ini dia. Menuding yang tidak berdasar dan tidak berdata. Yang terlibat dalam itu kan Pak Roy Suryo dan teman-temannya. Ya, ada yang lain lagi gitu. Banyak. Itu ibu-ibu. Maaf ya, saya minta maaf. Oknum-oknum relawan Anies semuanya. Relawan ini Anies. Berarti di balik proyek ijazah ini ada relawan Anies gitu? Oknum-oknum, tidak semuanya yang sakit hati dengan Jokowi, yang dibawa oleh Kojenudin, dibawa oleh Roy Suryo dan kawan-kawan untuk aksi di UGM, aksi di mana-mana. Ini orang-orang, coba Om Irjen tanya, kenal Frit Alorboy tidak? Waktu demo di KPU, saya yang pimpin mereka, saya yang korlap. Gulingkan Jokowi di depan KPU, Bawaslu, DPR. Oh iya, pernah. Demo pertama, demo kedua, ketiga baru saya lepas, saya kasih ke orang lain. Itu grup namanya Civil, sekarang mereka sudah buat koalisi. Itu dari dasarnya. Koalisi apa? Ya itu koalisi yang di grup ada Om Roy Suryo dan sebagainya. Apa saya lupa grup itu. Koalisi Merdeka, koalisi kemerdekaan apa, demokrasi kah, apakah? Itu sebelum grup itu muncul, terlebih dahulu civil society. Kami yang buat, saya yang punya gagasan. Ide pertama. Berarti ini murni pasukan sakit hati membenci Jokowi begitu? Itu orang-orang tuh. Ijazah ini hanya sebagai salah satu... Ya, alasan saja untuk menggulingkan Gibran, menghajar Prabowo supaya ketika ekonomi guncang, mereka akan gulingkan seperti kasus 98. Target mereka Prabowo digulingkan, Gibran digulingkan. Itu. Nah, kalau kita kembali lagi ke Pak Roy Suryo ini kan belakangan ini kan beliau begitu vokal ya di tahu lah ya Pris Alorboy ya, di stasiun TV sekian banyak itu ya, membicarakan bahwa memproklamirkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dengan analisisnya yang menggunakan AI gitu. Sementara di sisi lain ketika berbicara soal undang-undang ITE dan sebagainya, beliau tidak percaya 100% terhadap apa yang dijelaskan oleh AI mengenai penjelasan lanjutan dari undang-undang ITE di AI itu. Nah ini kan sesuatu yang kontra ini. Bagaimana? Bro, ini anak hukum juga melihat konsistensi dari Pak Roy Suryo ini. Menurut saya Om Roy Suryo dan kawan-kawan ini, sorry minta maaf, Anda tidak mengerti hukum pidana atau hukum perdata. Tapi dia orang yang juga terlibat dalam menyusun undang-undang ITE. Gimana nih? Meskipun mereka terlibat, tapi dia harus ketahui di dalam hukum. Saya punya dokter hukum teori hukum yang sekarang, Prof. Lumbang Gaul mengatakan bahwa Slamet Lumbang Gaul mengatakan, anak hukum jangan pernah mengatakan seseorang itu salah kalau belum proses pengadilan. Nah, menuding ijazah palsu berarti dia sudah vonis sendiri. Berarti Roy Suryo tidak paham pasal ITE berbicara tentang pasal pencemaran. Barang siapa yang mentransmisikan, menyebarluaskan, membuat framing di ruang publik, dia kena. Belum lagi pasal 310 KUHP 311 mencemarkan, memfitnah. Saya akan bilang, Om Irjen punya ijazah palsu. Pertanyaan, Om Irjen berapa? Ada bukti bahwa saya punya ijazah palsu di mana?
Itu saya sudah memfitnah. Hukum Om positif. Idris. Hukum positifnya kena. Lebih pinter Pris Jadi Alor paham Boy dulu ya sebelum daripada seorang si dokter tapi tidak mengerti tentang hukum. Jangan asal-asal menuding orang punya ijazah palsu. Bilang aja, diduga ijazah ini tolong dikoreksi, dicek benar atau tidak. Begitu cara pembahasan hukumnya. Iya, Jadi kalau melihat itu bahwa kan kita Pak juga Rusdi nggak akan marah. sekarang jadi bumerang dengan Ya. undang-undang ITE gitu. Bumerang karena beliau sebelumnya waktu di DPR RI kan pernah menjadi anggota dewan di sana turut menyusun undang-undang ITE pasal 27A yang sekarang sudah dengan putusan MK kemarin juga akhirnya untuk ke 310, 311 kan. Ya. Oke. Ini bagaimana pandangan beliau? Bang Irjen, saya ini mantan tenaga ahli fraksi di DPR RI. Baru 8 bulan saya istirahat. Oke. Rata-rata, maaf teman-teman DPR, anggota DPR, yang menyusun itu tenaga ahli DPR RI. Bukan fraksi. Bukan ini. Tenaga ahli terbagi dari tenaga ahli balik, tenaga ahli komisi, tenaga ahli fraksi, tenaga ahli anggota ASPRI. Anggota dewan mungkin karena saking sibuknya tidak sempat, akhirnya tenaga ahli yang susun. Jadi mungkin dia lupa, tidak membacakan. Jadi kalau memang dia menyusun, kan tinggal pergi dengar, membacakan saja hasil yang dibuat oleh tenaga ahli. Saya pengalaman di sana 5 tahun, ikut menyusun dim undang-undang di Komisi 5 waktu itu, ikut juga membuat tentang paripurna, bukan, ini pandangan mini fraksi dibacakan di balik, dan ikut juga membuat pandangan mini umum dibacakan di paripurna. Itu tenaga ahli yang buat. Makanya kalau Roy Suryo tidak mengerti, memang dia tidak mengerti. Tidak semua anggota DPR itu paham. Yang jago itu tenaga ahlinya yang pintar. Nah sekarang kalau melihat dari sisi hukum, ini Pak Roy Suryo sekarang sudah merasa dikriminalisasi ya. Artinya seperti yang Bro sampaikan tadi bahwa ini terkait dengan hukum ya. Ya. Gitu, bahwa beliau merasa dikriminalisasi, tapi secara hukum bahwa beliau belum diberikan pasal atau ditersangkakan gitu. Gimana pandangan? Oke. Dia merasa dikriminalisasi. Ini manusia baperan namanya. Manusia baper. Orang baper berbuat sesuatu tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya lari ke Komnas HAM, lari ke sana kemari, minta dukungan, minta pertolongan. Bahkan ada beberapa tokoh mengatakan bahwa batalkan ataukah hentikan laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Menurut Bro ini yang merasa dikriminalisasi ini siapa? Pak Roy Suryo atau Pak Jokowi? Jokowi lah yang dikriminalisasi, bukan Roy Suryo. Justru Roy Suryo ini yang pelaku pembuatnya. Pak Roy Suryo, Dia yang Pak Roy Suryo dan sendiri atau dengan kawannya? Mau dibilang Jokowi itu korban. Ya. Dikriminalisasi, ada kata di situ. Dikriminalisasi, kriminalisasi itu berbeda. Pahami, dikriminalisasi itu artinya saya yang kok Om Irjen yang buat ke saya begitu. Konteksnya Pak Jokowi dianggap mengkriminalisasi Pak Roy Suryo dan teman-teman. Jadi Pak Roy Suryo merasa dikriminalisasi gitu. Justru sebaliknya. Justru terbalik gitu. Jokowi ini selama ini diam akhirnya mereka merasa sombong, angku, tidak ada perlawanan. Sekarang Jokowi melawan, mereka sudah pada ketakutan. Sebenarnya termasuk Ketakutan dan laporan dia juga pernah ya, tapi taubat sekarang ya. Dihentikan. SPD. Sekarang di Polda sementara jalan, maka itu Jokowi jangan berhenti, gas terus. Saran saya, hajar terus supaya ini jadi efek jerah. Jadi memang pasal-pasal belum dikenakan. Kenapa? Belum ada waktu. Suka kok aku lihatnya sekarang. Prosesnya masih di dalam proses pemidanaan atau proses sidang begini masih ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 3. Pelan-pelan. Yang penting mereka siap-siap nih masuk di hotel yang paling indah. Hotel apa yang paling indah ini? Paling indah supaya hotel yang paling mereka indah beristirahat dan mengevaluasi diri. Ya. Ternyata yang saya lakukan ini salah ya. Dan tobatlah di situ. Mungkin disitulah jalan Tuhan buat mereka bertobat. Ya. Mungkin kembali ke jalan yang benar, menjadi Pak Ustadz ceramah. Lebih bagus saya sarankan begitu daripada buat gaduh masyarakat pendukung Jokowi, pendukung Gibran, gontok-gontokan dengan pendukungnya Roy Suryo dan sebagainya. Nah ini kan kita bicara soal pasukan sakit hati nih. Ya. Artinya Bro sendiri itu sebelumnya berada di dalam lingkaran itu. Betul. Ngaku, tapi ini bagus nih ngaku. Sampai harus keluar dari situ gitu. Saya ini orang yang profesionalis, berpikir waras. Politik sudah selesai, maka saya tidak dukung lagi yang kalah. Saya dukung yang menang. Yang kedua, mantap nih. Saya belajar dari alasan mendukung yang menang itu apa? Bukannya kan orang lihat loyalitasnya, kita ketika mendukung ini harus tegak lurus gitu. Tapi ketika sampai harus keluar tuh apa yang paling mendasar? Kalau soal mendukung saja kan bisa, kita tidak tahu dalam bentuk apa. Tapi konteks mendukung yang Bung Frid lakukan ini seperti apa? Yang pertama, saya melihat dari sosok seorang Prabowo itu terbaik. Kenapa? Dia mampu merangkul partai-partai yang lawan dia. Salah satunya Nasdem. Ya. Oh ya, ini dukung Anies. Alumni Nasdem juga. Iya, saya juga dukung Anies. Tiba-tiba hari besok Prabowo datang di sini.
Itu membuat saya bilang Prabowo adalah pemimpin yang move on dalam waktu singkat dan dia tidak pendendam. Dia sifatnya sosialis dan mau merangkul orang. Ini tipe pemimpin yang baik hati. Wah. Kalau saya, maaf ya, misalkan jadi bupati lawan politik saya, oh kamu kemarin lawan politik saya, ya udah lu jangan dapat tempat, lu di luar saja, lu biar kita hajar sedikit, pasukan-pasukan saya hajar, kan bisa begitu. Prabowo tidak bisa tidak berpikir situ, dia merangkul semua orang, dia datangi satu ternyata bagus juga sih Prince Alor Boy ya, merangkul agar mari kita sama-sama pemikirannya Indonesia lebih baik. Dari situlah yang membuat saya terdoktrin dan merasa cinta ke Pak Prabowo dan merasa ke Pak Gibran. Pak Prabowo orang baik, kenapa kita tidak dukung? Masalah loyalitas bukan berarti dukung Anies Baswedan itu loyalitas. Emangnya ketika kita dukung Anies Baswedan, Anies Baswedan akan buat apa buat negara berarti kita? Berarti dukung Anies setengah hati dong? Bukan setengah hati. Ini dunia politik. Politik itu dinamis. Politik. Saya ngerti sebagai politisi tidak bisa melihat sesuatu secara statik. Lurus-lurus tidak. Politik berputar, saya harus berputar. Itulah permainan politik. Begitu, Bos. Nah, ketika kalau kita kembali ke Pak Suryo ini, nah, ketika melihat beliau sudah memproklamirkan dirinya ya, beliau memproklamirkan dirinya sebagai pakar telematika dan sebagainya, dan kalian kan sesama alumni UGM. Ya. Apa yang Bro mau katakan ketika melihat seseorang memproklamirkan dirinya, di dalam dirinya juga ada jiwa sebagai alumni UGM gitu. Artinya bisa merusak konteks dalam hal ini alumni nih. Alumni ada marwah UGM-nya di dalam diri Pak Roy juga, dan dalam dirinya Bung Frit juga, bahkan di dalam Bung Rismon. Bahkan soal keraguan dari pakar telematikanya Pak Roy ini kan belum ada lembaga, kita belum tahu sampai sekarang ada lembaga mana yang memberikan sertifikat kepada dia soal sertifikasi betul itu. Atau mungkin ada temuan baru dari Bro bahwa ada lembaga yang memberikan sertifikat kepada Pak Roy Suryo gitu. Sampai hari ini belum ada satu lembaga yang memberikan sertifikasi kepakaran dia. Yang pertama, diangkat sendiri lah. Mereka mempermalukan UGM. Artinya kepakaran telematika Pak Roy ini adalah salah satu bentuk juga yang membawa nama UGM nih. Beliau itu kenapa harus mengklaim? Kalau tidak mengklaim diri sendiri, siapa yang mau pakai dia? Kan dia sudah tidak dipakai oleh negara. Bagaimana supaya dia dicintai oleh rakyat? Ya harus memproklamasikan diri, mengatakan diri sendiri, memandatkan diri sendiri, mengklaim diri sendiri bahwa pakar, supaya masyarakat kita ini sebagian besar tuh mudah termakan oleh permainan satu dan dua orang. Itulah ya. Ketika masyarakat itu rasa sakit hati, kita masuk, mereka akan lari ke situ. Jadi gampang dimainkan. Nah, mengenai UGM, saya kira UGM perlu menyesal. Menyesali siapa? Menyesali Pak Roy Suryo atau Pak Rismon? Tiga-tiga. Dr. Tifa? Iya. Menyesali mereka. Berarti UGM harus mengambil langkah nih? Menurut saya UGM harus ambil langkah, memberhentikan mereka dari alumni UGM. Selesai. Wow, cabut ijazahnya. Dari Kagama? Ya. Jangan mengakui, kenapa? Mereka mempermalukan UGM. Harus tahu, UGM nomor 1 terbaik di Indonesia. Yang kedua, di Asia dia urutan puluhan. Di negeri, di seluruh dunia itu dia tuh tidak salah masuk sekitar di bawah 200. Tidak mudah. Dan waktu saya kuliah, orang luar negeri banyak sekali yang kuliah di UGM. Kok alumni sendiri mempermalukan rumah sendiri? UGM ibarat yang melahirkan ijazahnya. Ibarat orang tua kita ambil batu lempar ke mukanya. Dia ambil batu lempar ke muka UGM. Wajah UGM mau dikemanakan? Ini manusia-manusia yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, merusak nama besar UGM. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, masyarakat tidak termakan. Puji Tuhan, meskipun alhamdulillah. Mereka mempermainkan begitu. Dua-dua ya. UGM makin naik, makin disegani. Yang berikut, kita lihat nanti pendaftaran berikut, kalau mahasiswa makin banyak. Tapi banyak loh, ini muncul di sosial media nih, banyak orang tahun-tahun ini nih penerimaan mahasiswa baru ini, banyak orang yang menarik diri atau akhirnya berubah pikiran untuk memilih kampus lain loh. Tidak, Bang, gara-gara ini. Itu mungkin penyebaran informasi yang kurang benar. Di UGM selalu jadi perebutan pertama. Jumlah penduduk kami saja masuk, rebutan untuk masuk di UGM baru bisa lolos. Pendaftaran tuh jutaan yang diterima cuma kuota sekitar 1.000, 2.000, 3.000 sesuai kuota yang diberikan oleh UGM. Jadi apapun yang terjadi tetap UGM masih dipercaya oleh dunia.
Mereka mau framing bagaimana? Maaf, yang framing itu mungkin mereka tidak lolos UGM. Waktu daftar mungkin anak mereka tidak lolos UGM, mereka tidak lolos UGM. Ya namanya orang sakit hati sudah dengan satu kampus. Ini momennya untuk dia hantam UGM. Jadi lu sakit hati lu jangan lampiaskan masa lalu dong. Gitu. Berarti ini kalau melihat, artinya dengan melihat keraguan Pak Roy Suryo nih, kira-kira menurut Bro ini Pak Roy Suryo cocoknya sebagai pakar apa dan menganalisis apa ini? Pak Roy Suryo, sorry ya, Bapak lebih baik jadi pakar pemenuding atau pakar panci. Panci itu artinya Bapak pergi di rumah kaji panci secara langsung, lalu melihat, oh ini terbuat dari ini, itu cocok. Ya, daripada Bapak bilang pakar telematika, itu kelasnya sudah berbeda. Serahkanlah kepada orang yang punya S1, S2, S3, ada di situ, linear. Kalau Bapak, kalau bilang pakar kesehatan, oke lah. Pakar komunikasi, oke lah. Belum tentu kalau dikatakan pakar kan harus S1, S2, S3. Ya, jadi lebih baik Bapak pakar itu saja ya. Pakar panci atau pakar pencari panggung untuk diikuti oleh banyak orang. Ya, tidak cocok untuk pakar akademisi. Tidak cocok sekali. Karena kajian Bapak itu apa? Dasarnya apa? Saya boleh tantang Bapak. Kalau memang Bapak Roy Suryo berani, saya juga alumni game. Kapan kita duduk berdebat secara langsung? Wow, begitu. Luar biasa, mantap. Bukan untuk Pak Roy Suryo, ya satu meja sama Bung Frit ya, sesama alumni UGM nih. Artinya murni untuk melihat secara kemarwahan dari UGM ya. Ya, saya akan membela UGM karena saya masuk UGM itu susah banget. Kalau soal bangga, kalau berbicara soal kepakaran nanti gimana? Hari ini saya mengatakan bahwa Roy Suryo bukan pakar. Ya benar. Dia cuma pakar panci. Pakar pembuat hoax. Pakar penuding orang punya jasa mungkin pencari panggung. Jadi dia bukan pakar, itu saja. Dia bukan pakar. Sekali lagi, Roy Suryo bukan pakar. Dia hanya mendeklarasikan diri saja untuk cari panggung, cari pencitraan publik untuk dicintai oleh barisan sakit hati. Barisan sakit hati. Lapangan terbuka untuk Pak Roy Suryo dari Bung Frit sesama alumni UGM ini. Bagaimana Bung Frit meragukan kepakaran dari Bung Roy, yaitu pakar telematika yang harus dikonversikan ke kepakaran yang lain. Kesempatan terbuka untuk Pak Roy Suryo untuk bisa menjawab apa yang dilakukan oleh Bung Frit. Ikuti kami terus di episode berikutnya. Wow, Roy Suryo ditantang oleh Bung Prince Alorboy. Ya, Prince Alorboy ini sudah taubat ya. Dulu ya satu kolam sama mereka-mereka ini ya untuk menggulingkan Pak Jokowi, tapi ya kayaknya si Prince Alorboy sadar dan taubat setelah ya Anies kalah ya, karena pendukung Anies juga ya dulu. Setelah Anies kalah dan Nasdem dirangkul oleh Pak Prabowo, dari situlah katanya Prince Alorboy tobat ya kan, mengakui kalau Prabowo Gibran itu orang baik. Waduh, luar biasa. Tapi ya seharusnya berpolitik ya seperti itu. Kalau misalkan mendukung, waktu itu mendukung Anies ya. Tapi kalau sudah kalah, sudah bebas kita mau kemana ya kan, mendukung siapa. Dan ya mendukung pemerintahan yang sah, yang sudah jadi gitu ya. Seperti Pak Prabowo Gibran. Nah itulah posisi Bung Prince Alorboy. Dan di sini Prince Alorboy ya membeberkan ya rencana-rencana busuk daripada demo-demo yang kemarin-kemarin yang Prince Alorboy ikut mungkin ya kan. Karena ingin menggulingkan Gibran setelah kacau gitu ya kan, dan barulah menggulingkan Pak Prabowo. Waduh, memang jahat sekali niat mereka ini kan. Tapi untung saja lah ya Prince Alorboy kembali ke jalan yang benar ya. Salutlah sama Bang Prince Alorboy. Nah, untuk Roy Panci silahkan datang, ditantang itu sama Prince Alorboy, debat terbuka ya. Udahlah ya kan. Mereka ini sebenarnya bukan pakar. Benar, bukan pakar ya. Roy Suryo mengaku-ngaku pakar tapi bukan pakar ya. Guys, apapun tanggapan kalian tentang Prince Alorboy, silahkan komen di bawah. Kalau kalian nilai Prince Alorboy benar-benar taubat ataupun gimana, silahkan komen di bawah. Kalau menurut aku sih ya Prince Alorboy benar-benar taubat sudah nih ya. Karena ada gimana ya kan, ada ya hatinya ataupun pemikirannya yang terbuka, menerima ya kan, itu bagus. Guys, apapun lah tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.